Nah, yang di perempuan tadi aku sebut di pinggir pantai itu ada namanya loh di sana, dan namanya Womangrove. Mereka memang Womangrove. ya jadi ada komunitasnya di sana yang, karena Amarta bikin, tanam mangrove di sana, kita juga membantu para Womangrove ini nih Mhm. supaya ekosistemnya tetap lebih baik gitu. Iya. Dan di aplikasinya itu ada, ininya, laporannya. Oh, oke. Nanti bisa dilihat nih kita udah danain ibu dari mana aja, terus Mhm. kita dampaknya tuh di daerah, di ranah apa nih, ranah lingkungan kah, sosial kah, atau ekonomi kah, gitu. Kita bisa lihat semuanya. Jadi kita pun sebagai pendana juga merasakan gitu, oh Iya. bahwa yang kita lakukan ini benar-benar memiliki dampak gitu. Ada cerita para puan. Supaya kita juga lebih jelas dan kawan puan yang nonton juga lebih jelas, Mhm, kita lebih sering mendengarkan kata-kata equality dibanding equity. mhm, Bisa bantu jelaskan juga kali nih Mbak Katrin mmm. buat yang nonton ya supaya lebih jelas. Sebenarnya bagaimana sih perbedaannya antara equality dan equity? Nah, ini penting banget nih Iya. Kak, ini, karena banyak banget tuh yang, nggak bisa bedain equality sama equity, Iya. karena dikiranya sama-sama aja Iya, gitu ya, iya. beda L-nya Iya aja bener, gitu. buang L-nya jadi equity. Iya gitu, padahal ini sesuatu yang sangat-sangat Iya. berbeda gitu. Kalau equality, dia itu akan memberikan kesempatan yang sama, tanpa melihat latar belakang, baik itu jenis kelamin, ras, suku, apapun agama, dan lain-lain lah. Oke. Jadi A, B, C, D, E, kamu semua dapat kesempatan yang sama Mhm. gitu. Tapi equity itu melihat jauh lebih dalam. Oke. Kita lihat bahwa setiap individu itu mereka punya kebutuhan yang berbeda. Start-nya itu nggak sama gitu. Iya, iya. Nah, itulah equity ada di situ perbedaannya. Jadi kita oke aksesnya ada, tapi gimana caranya supaya yang kebutuhan yang berbeda ini semua bisa mencapai kesempatan yang sama itu, Oke. gitu. Ibaratnya tuh kalau kan kadang-kadang kita suka lihat ilustrasinya ya, kalau misalnya kita Mhm, cek kalau equality dikasih tangga, tangganya tingginya sama, betul tapi betul. belum tentu nyampe salah Betul betul satunya. betul ya. Kalau equity, tangganya mungkin jadinya ada yang lebih tinggi, Mhm, yang satunya mungkin udah cocok, karena beda-beda betul. tadi. Iya, itu yang paling sering muncul ya kalau kita Iya itu googling. paling sering muncul kalau di-googling. Kalau misalnya, di tempat Mbak Katrina sendiri bekerja di Amarta gitu ya, gimana caranya akhirnya memasukkan juga unsur keberlanjutannya itu dalam mendukung perempuan di pedesaan? Apakah memang hanya dari kayak, eee, kita punya lestari gitu, Mhm, atau memang, ada aspek lain? Karena keberlanjutan kan kok saya ngelihatnya ini deket sama equity ya, karena sama-sama ongoing proses gitu. Mungkin kayak, ada 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 hal lainkah gitu yang mau ditekankan sama Marta? oke. Di Amarta kita mencoba untuk melakukan pendekatan yang secara holistik Mhm. kepada para perempuan pedesaan ini, gitu. Mulai dari apa, mulai dari pendanaannya dulu nih. Kita kasih Oke. pendanaan untuk supaya mereka bisa, memulai bisnisnya Iya, atau meningkatkan bisnisnya. iya. Tapi, ada lagi gap-nya kita lihat bahwa ternyata walaupun mereka dapat pendanaan, banyak yang belum tahu caranya gimana nih untuk memakai dana itu benar-benar untuk, Mhm. produksi atau buat usaha mereka. Mhm. Di situ kita masuk lagi untuk memberikan pendampingannya gitu, kita kasih Pendampingannya di situ ya, untuk betul, kunciannya ya? kita kasih pelatihan, Mhm. terus kita kasih pelatihan itu juga by demand nih. Ini juga termasuk salah satu konsep equity yang kita lakukan. Jadi Amarta kan sekarang ada di, 3 pulau besar di Indonesia, Oke. terus kita ada 1,3 atau udah sampai 1,4 juta ibu yang kita danai saat ini. 1,4 juta Iya, dan ibu? 1,4 juta Oke. ibu mitra di seluruh Indonesia ini Mhm. kan. Nah, nggak semua kebutuhannya sama, beda daerah aja bisa berbeda. Nah, itu biasanya dari tim aku juga nih, Iya. Impact dan Sustainability, kita bisa lihat tuh, oh kalau di daerah ini ternyata kebutuhannya dia lebih butuh pelatihan tentang pencatatan keuangan. Mhm. Berarti kita ke sana untuk kasih pelatihan yang itu. Ternyata di daerah lain yang mungkin sedikit lebih semi urban, mereka lebih butuh tentang, pelatihan gimana caranya supaya bisa jualan secara digital. Di Mhm. situ kita kasih pelatihan yang berbeda lagi. Nah, itu salah satu contoh equity yang kita berikan, jadi aksesnya tuh sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, supaya apa? Supaya naik kelasnya bareng-bareng gitu. Berarti sekali ketemu dengan misalnya ibu di satu daerah gitu, Mhm, memang Amarta akhirnya ada untuk waktu yang cukup cukup lama sebenarnya ya? betul. Nah, itulah aspek keberlanjutannya di situ. Keberlanjutannya. Kita nggak cuma kasih dana terus kita tinggalin gitu aja, Iya. tapi kita memang benar-benar kita jaga bersama-sama nih gimana caranya supaya kita tumbuh bersama-sama juga. Oke. Kali boleh diceritain juga kayak ketika akhirnya para perempuan ini mencapai kesejahteraan, seperti apa sih yang udah Amarta lihat hasilnya, yang bikin, "Wah, ini apa yang kita usahakan akhirnya Mmm. berhasil nih untuk perempuan." Yang, Mbak Katrina lihat seperti apa tuh? Iya, ada sih beberapa yang bikin kita,
nyes gitu, Iya, bahagia gitu ya kan kayaknya. kita seneng ya dengar Iya, cerita kayak kalau gitu. misalnya lihat ada orang berkembang kita seneng Iya. ya. Kita lihat tuh ibu-ibu kita tuh, banyak yang start-nya itu dia dari level yang ultra mikro bahkan. Ultra mikro, oke. Ultra mikro, mikro gitu, entrepreneurs level jualan gorengan di depan rumah lah gitu. Iya. Tapi sekarang ini semakin berkembang, kita udah berapa tahun ini berjalan, semakin banyak ibu-ibu kita tuh yang usahanya semakin besar, bahkan udah masuk ke, eee eee, usaha yang golongannya kecil gitu. Jadi Mhm. bahkan ada yang bisa sampai import gitu, ada yang Wow. jualan kayak, apa, snack kayak semacam jipang gitu, aku lupa Ya namanya, ya ya. bipang, Bipang. itu udah bisa dijual sampai ke luar negeri. Terus ada juga yang, sampai bisa bikin toko banyak gitu. Iya. Terus yang menyenangkan lagi adalah setiap kali misalnya kita ke lapangan, ketemu sama ibu mitra, terus dia cerita bahwa, "Ya nih semenjak ikut Amarta, saya jadi bisa ajak, tetangga saya, keluarga saya buat kerja bareng-bareng," Iya. gitu. Jadi kesejahteraannya tuh memang kayak snowballing gitu, Iya. kayak kanan kirinya juga kena gitu. Ah, itu dari sisi para ibu yang akhirnya bisa, ikut menikmati, equity dan sustainability yang Mhm, ditawarkan sama Amarta. Tapi kalau misalnya dari sisi, perempuan lain gitu ya, yang misalnya ingin membantu menjadi partner Amarta, ikut bantu, menjadi pendana, mhm. sebutannya betul-betul Betul pendana, betul betul. itu, gimana tuh menjelaskan juga ke mereka bahwa Iya ini bisa berdampak nih gitu? iya. Nah ini tuh, bedanya Amarta dengan yang lain ya, Mhm. kalau misalnya yang lain itu kan kita melakukan pendanaan, dampaknya adalah cuan gitu. Iya, Nah, kalau Amarta itu cuan plus-plus lah kayak ini. khusus ya. Nah, plus-plusnya positif nih, Mhm. plus-plusnya apa? Plus-plusnya ada impact gitu. Jadi, bedanya kan kalau di Amarta itu aplikasinya tuh lucu ya, jadi kalau kita buka tuh kita bisa pilih ibunya sendiri gitu. Oke, Jadi kalau misalnya perempuan kan kadang-kadang suka ada apa nih, kedekatan, batin gitu ya, misalnya aku iya. tuh lahir di daerah Sumatera Iya gitu. iya, biasanya Jadi gitu aku ya. maunya danain ibu-ibu di Sumatera gitu, ya boleh-boleh aja yang danain berarti ibu-ibu yang daerah Sumatera atau, aku tuh, suka sama, pelestarian lingkungan gitu, aku mungkin mau cari ibu yang kerjanya di bidang pertanian atau Iya. perkebunan, itu boleh-boleh aja. Nah, jadi setiap, perempuan nih yang ingin membantu perempuan lain sebenarnya bisa banget lewat Amarta gitu, dia bisa memberikan bantuan, dana investasi itu buat para ibu-ibu ini supaya bisa berkembang usahanya dan dia juga dapat, dampak positif gitu. Dan di aplikasinya itu ada, ininya, laporannya. Oh, oke. Nanti bisa dilihat nih kita udah danain ibu dari mana aja, Mmm. terus kita dampaknya tuh di daerah, di ranah apa nih, ranah lingkungan kah, sosial kah, atau ekonomi kah gitu, kita bisa lihat semuanya. Jadi kita pun sebagai pendana juga merasakan gitu, oh Iya. bahwa yang kita lakukan ini benar-benar memiliki dampak gitu. Dan bisa pilih lebih dari satu? Oh bisa, boleh sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak. Yang pasti mulainya pun, dengan dana yang kecil juga udah bisa, karena kita ada crowdfunding namanya. Oke. Jadi, bisa misalnya satu ibu dia butuh berapa nih plafonnya, itu kita bikin crowdfunding, jadi orang dari 100.000 juga udah bisa mulai mendanai gitu. Oh, oke. Mhm, Mmm, aku agak penasaran dikit, balik lagi ke Amartanya, karena kan mhm. programnya sangat, membantu menyejahterakan itu kan sesuatu hal yang sangat menyenangkan tuh, didengar di kuping dan di hati ya Mhm. sebenarnya gitu. Kalau yang, saya baca, Amarta itu bahkan, 62% karyawannya adalah perempuan. Lalu 30% direksinya pun adalah perempuan. Ini kan kayak benang merah yang keren banget ya kalau misalnya Mhm. kita lagi bahas International Women's Day gitu. Apakah itu juga jadi salah satu caranya Amarta untuk embrace equity? Bahkan dari, top levelnya gitu? Ya, bener banget. Mungkin aku tuh salah satu perempuan yang cukup beruntung ya, karena aku bisa kerja di tempat yang, punya visi yang sangat bagus sekali untuk Mhm. embrace equity di perempuan gitu. Kita baru punya 2 C-level perempuan, Ah, jarang-jarang kan iya C-level benar perempuan, benar. iya dari 30% Iya. disebut itu ada C-level kita yang perempuan dua-duanya, terus memang, 62% dari, karyawan Amarta itu adalah perempuan Mhm. gitu. Nah, gimana caranya kita supaya membuat para perempuan ini kemudian mau menjadi leaders dan mau bergabung dengan Amarta, karena kita juga punya program-programnya gitu yang, Oke. memastikan bahwa kita memberikan kesempatan kepada para perempuan gitu. Mulai dari policy-nya, Mhm. kita kasih, policy atau regulasi yang memang memastikan bahwa para perempuan ini bisa aman untuk Mhm. bekerja di Amarta, bisa nyaman bekerja di Amarta. Terus ada benefit-benefit yang memang, kita berikan, buat perempuan gitu dan laki-laki juga tentunya ya, tapi Mhm. perempuan itu beberapa yang memang, dibutuhkan gitu oleh perempuan gitu. Terus juga kita berikan, sesi-sesi training, mentoring, dan lain-lain untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu, supaya bisa jadi leader ya Marta gitu.
Oh, jadi memang sudah ada juga di Amarta program untuk, memastikan bahwa, itu ya sebenarnya keadilan gendernya terjadi ya? Karena Betul, equity kan memang arahnya juga ke sana mhm. ya? Bahkan kita itu punya tim namanya ini Kak, Diversity and Inclusion Team, gitu. Oke, Jadi memang tim ini di bawahnya tuh ada Women Council-nya, terus ada namanya Male Fellows. Ini male fellows, ini yang oke. jarang ada Iya nih, iya iya. kalau di Ya itu tempat-tempat tuh lain penasaran tuh kalau gimana? tempat lain kan biasanya ngomongin, gender equality, ngomongin equity atau women empowerment, yang bicara tuh perempuan Perempuan semua kan. aja, iya. Kayak kita cuma berdua perempuan Iya. di sini kan. Nah, ini, kita punya namanya Male Fellows. Jadi memang para laki-laki ini mereka sangat mendukung yang namanya, gender inclusion Iya. gitu. Nah, mereka-mereka ini jadi pionir, jadi champion juga di kantor gitu. Jadi nggak cuma perempuan aja, jadi Women Council, terus ada si Male Fellows-nya gitu, dan Oke. ini di bawah payungnya, Diversity and Inclusion Team di Amarta gitu. Oke. Sebetulnya itu salah satu hal yang terbahas juga ya di, apa namanya, di turunan tema Embrace Equity-nya International Women's Day. Mhm. Karena seringkali memang akhirnya, seperti membangun, apa namanya, punya ally ya, dan Betul laki-laki itu juga betul, iya, sebenarnya bisa menjadi ally yang baik buat, betul. perempuan tadi ya. Kalau menurut Mbak Katrina sendiri nih, dari tadi kita udah bahas, Mhm. embracing equity termasuk di Amarta. Tapi kalau melihat sendiri di Indonesia, menurut Mbak Katrina seperti apa sih sekarang? Indonesia ya, aduh berat nih, ngomongin negara nih. Iya. Kalau buat aku sebenarnya, pergerakan ke arah sana sudah cukup ada, Mhm. sudah mulai terlihat. Simpelnya gini deh, aku kan angker ya, anak Iya. kereta nih. Oh, Rumahku jauh soalnya di oke. luar Jakarta, jadi aku bisa naik kereta kalau ke Jakarta. Dengan adanya gerbong khusus perempuan, Ya, itu kan udah memperlihatkan bahwa, udah kelihatan tuh bahwa, tahu bahwa perempuan punya kebutuhan yang berbeda berbeda, gitu, iya, makanya ada gerbong betul. khusus perempuan gitu. Tapi memang, masih perlu ditingkatkan Mhm. gitu. Nah, salah satu yang perlu dipikirkan mungkin dari sisi perempuannya sendiri juga Kak Indi. Iya. Perempuannya itu harus sadar bahwa, ya kita memang perempuan gitu, nggak bisa kemudian kita disama-samakan atau menyamakan diri dengan laki-laki. Ya, Beda gitu, kayak betul. tenaganya beda, ya bedalah pokoknya secara, fisik, biologis juga beda gitu. Betul. Nah yang perlu dilihat adalah di mana kita punya kekuatan. Kayak perempuan itu dia lebih nurturing Mhm. gitu. Perempuan itu, biasanya lebih multitasking katanya ya gitu. Iya, Nah yang hal seperti itu yang kemudian harus diingat oleh perempuan itu sendiri dan dimajukan gitu, jangan malah sibuk untuk menyamakan diri dengan laki-laki. oke. Atau malah jadinya fokus pada kekurangannya juga ya. Betul, Jadi emang mhm, kita harus mencari kelebihannya kita di mhm, mana dan yang seterusnya ya. Jadi sebenarnya kalau istilahnya women support women yang bisa dilakukan sesama perempuan adalah saling memberitahu juga ya, "Eh, kekuatan kamu ini adanya, kenapa nggak yang ini aja? Yuk kamu ini yang ini yuk," gitu ya? betul betul, iya. Yang pertama adalah itu, bantu, teman-teman perempuan sama-sama support, kasih lihat mereka tuh sebenarnya mereka kekuatan di mana, Mhm. terus sama jangan di-diss juga lah Iya gitu iya ya. iya. Nggak boleh sesama perempuan saling, menjahati, janganlah Iya, gitu. meskipun itu mau pakai hashtag sekedar mengingatkan ya sebaiknya nggak usah ya, Janganlah ya. jangan lah ya. Kalau balik lagi ke Amarta sebagai prosperity platform berbasis teknologi pula. Gimana, Mbak Katrina melihatnya seperti apa nih soal memanfaatkan teknologi sebenarnya juga untuk memajukan, untuk embracing equity tadi? Mhm. Teknologi itu sebenarnya adalah jalan paling bisa terlihat hasilnya ya untuk embracing equity gitu. Kayak contoh, Marta ini sebagai, prosperity platform, dengan ibu-ibu mitra ini, ibu mitra kita di pedesaan, mereka itu kan jauh dari bank ya sebenarnya ya. Oke, iya. Jadi ya kenapa kita menyasar ibu-ibu pedesaan kayak ini, karena mereka itu unbankable memang sebenarnya. Iya. Terus yang kedua adalah akses ke banknya tuh susah gitu. Mhm. Kalau misalnya mereka mau ke bank, misalnya mau nabung, uangnya cuma ada 10.000 nih buat Iya, nabung, tapi buat ke banknya dia harus naik angkot dulu, iya, harus naik apa dulu, 15.000 gitu iya, habisnya buat ongkosnya. iya. Kan jadi nggak jadi nabung Mhm gitu. Nah, mhm. kemudian itulah kenapa teknologi yang kita lakukan itu kita sebutnya, teknologi yang inklusif, Mhm. kita bawa ke door-nya dia, ke pintunya dia gitu. Jadi Amarta hadir di situ untuk dengan teknologi kita gitu, kita punya, digitalisasi sendiri dan juga kita punya tim lapangan juga sebenarnya yang datang ke sana gitu. Jadi, Oke. hybrid lah kenapa kita bilang makanya itu kita inklusif, karena Mhm. kita juga memikirkan keadaan dari si ibu-ibu mitra ini sih Iya gitu. iya iya. Itu yang sebenarnya kadang-kadang kita luput dari, cara pandangnya kita melihat
perempuan di daerah ya? Betul betul banget betul banget. Jadi kita udah kasihkan di sini kan, mikir bahwa, "Oh, kok jualan sekarang gampang kok, tinggal Iya. bikin akun aja di e-commerce juga Betul bisa, betul. foto." Tapi ibu-ibu di sana bahkan email aja nggak tahu gitu Iya. kan, kayak, nomor handphone aja masih suka ganti-ganti Iya, gitu benar kan, mana benar. yang lagi promo aja gitu. Betul betul. Nah, terus kayak sinyal juga ya seadanya Iya aja gitu. iya. Nah, makanya kita harus memastikan bahwa walaupun kita digitalisasi, walaupun kita ngomongin teknologi, kita harus tetap inklusif juga Mhm. gitu. Disitulah kekuatan yang tadi akhirnya mendatangi juga ya, ke para Betul, ibu itu. Karena kita yang mendekat ke mereka. kirim mendekat ke mereka. Sebenarnya kalaupun di ibunya kan dia udah snowballing effect ya, Iya pasti akan membantu kesejahteraan buat, tetangganya, anaknya, iya, keluarganya gitu kan. Karena katanya kalau kita mensejahterakan satu ibu, kita mensejahterakan satu generasi. betul. Tapi kita nggak berhenti di ibunya aja.